Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Untuk kali ini kita akan membahas kompetensi test 1. Sebelumnya, Miss sudah minta tolong kepada kalian untuk menyalin ulang jawaban di buku tulis. Kenapa? Karena di sini ada beberapa peralatan yang mungkin akan merubah nilai kamu bisa menjadi lebih besar lagi. Oke. Sambil Miss bahas, kalian sambil cek jawaban kalian ya. Jangan lupa diberi tanda benar dan salahnya untuk menghitung total akhir nilai nanti. Oke, langsung saja. Untuk nomor 1, lihat. Di sini ada Budi dan Joko saling menyapa good morning. Lalu Budi memperkenalkan dirinya, I'm Budi. Titik-titik dan Joko merespon, I'm Joko. Berarti di sini ada perkenalan dan pertanyaan tentang nama kamu siapa ya. Karena respon dari Joko sudah jelas, I'm Joko. Berarti untuk statement Budi di titik-titik itu yang pas adalah menanyakan tentang nama. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang C. What is your name? Oke. Lanjut untuk nomor 2. Langsung saja fokus cara cepat jawab ya. Ada kata-kata titik-titik Eno. Nah, si Eno menjawab, I'm from Balikpapan. Saya dari Balikpapan. Oh, berarti menanyakan tentang dari mana asal kamu. Nah, karena di sini ada penekanan kata-kata I'm from Balikpapan. Saya dari Balikpapan. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang B. Where are you from? I'm from. Where are you from, Eno? Eno menjawab, I'm from Balikpapan. Jadi jelas ya jawabannya yang B. Yang B. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Untuk nomor 3, kebetulan ini sempat rancu ya. Di sini ada sapaan pertama kali. Ana berkata, how do you do? Apa kabar? It's nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Nah, untuk respon, ada kata how do you do, ada yang menjawab yang A, how do you do. Ada juga yang menjawab, it's nice to meet you. It's nice to meet you too. Senang bertemu dengan kamu juga. Nah, untuk kali ini saja ya, yang menjawab jawaban yang menjawab jawaban A dan it's nice to meet you too, Miss benarkan ya. Tapi kalau kamu pengen lebih kuat lagi, alasannya gini. Oke, Miss, kalau misalkan nanti kita menemukan soal seperti ini di uji nasional, pasti harus memilih salah satu yang lebih tepat dong. Yang mana yang lebih tepat? Oke, Miss kuatkan. Untuk yang lebih tepat itu di it's nice to meet you. How do you do? Apa kabarmu? Senang bertemu denganmu. Oh, senang bertemu denganmu juga. Nah, jadi yang lebih tepat ya it's nice to meet you too. Lanjut nomor 4 ya. Oke, di sini ada goodbye Ren. Harry berkata see you tomorrow morning. Reno menjawab bye Harry. Pasti jawabannya see you tomorrow ya. Oke. Lanjut untuk nomor 5, kenapa Miss lingkarin? Miss angka bonus ya, dibenarkan semua. Karena Nina di sini berkata I'm a new student here. Saya murid baru di sini. Untuk sapaan pertama kali, apalagi ini murid baru, pasti jawabannya adalah how do you do. Ya, jadi Miss bonusin. Oke, sedikit Miss mengingat, saat perkenalan diri kemarin, banyak atau ada beberapa dari kamu yang bilang kata student itu dibilangnya student. Miss sudah cek di beberapa kamus Oxford, kamus Amerika, kamus British. Cara pengucapan yang paling tepat itu, bukan yang paling tepat, yang tepat itu adalah student. Gak ada yang student. Jadi jangan sekali-sekali kamu mengucapkan kata student lagi ya. Yang tepat adalah student. Oke, lanjut untuk nomor 6. Salma bertanya, Hanata, what is your sister name? Hanata, siapa nama saudara perempuanmu? Yang ditanya saudara perempuannya ya, pasti harus menjawab, oh namanya ya, namanya is Yesi. Berarti jawabannya paling tepat untuk nomor 6 adalah yang A ya, her. Yang A, her. Lanjut nomor 7. Henry bertanya, are you Dani? Apa kamu Dani? Nah, udah jelas dong, di sini ada kata hari, ada nama hari. Si Henry bilang, are you Dani? Apa kamu Dani? Nah, yang jawab si Hari. Berarti kan ada sesuatu yang janggal ya. Dan direspon dengan kata, I'm Hari. Saya Hari.
Berarti negatif dong responnya. Are you Dani? Hari menjawab, no, I'm not. No, I'm not. I am Hari. Jadi jawabannya nomor 7 ya. C. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Kita lanjut di nomor 8 ya. Untuk cara cepat jawab, langsung aja fokus di titik-titik dan respon setelahnya. Respon setelahnya adalah you are welcome sir. Kalau ada respon seperti ini atau jawaban you are welcome sir, pasti kamu tahu statement sebelumnya. Pasti ada kata thank you, you are welcome. Nah, jadi untuk jawaban nomor 8 adalah yang A ya. Lanjut ke nomor 9. Oke, di nomor 9 ini kebetulan dari kamu juga sempat ada beberapa yang rancu ya. Aduh, mau jawab yang mana ya? Oke, Miss akan memperjelas ya di sini ya. Oke, untuk nomor 9 yang ditanyakan adalah tentang tanggal hari ini. Ya, tentang tanggal hari ini. What date is it today? Nah, Novi bilang it is atau menjawab it is bla 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 bla. Untuk yang kemarin sebelumnya kita telah sepakati ya untuk soal ini jatuh di bulan Agustus tanggal 13. Nah, sebelumnya juga Miss mau mengingatkan, mungkin kamu udah belajar sebelumnya di SD tentang cardinal number dengan ordinal number. Cardinal number terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan untuk ordinal number itu termasuk seperti nomor urutan, contohnya urutan ranking, urutan tanggal pada bulan ya, urutan tanggal seperti first akhirannya ST, second akhirannya ND, third RD, fourth akhirannya TH, fifth dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan ordinal number. Untuk pertanyaan what date is it today, itu yang dipakai adalah yang ordinal number, urutan. Untuk yang A, August the 30. 30. Nah, itu kan 30 nomor 30 ya. Kan kita sebelumnya kita udah sepakatnya 13. Lagi pula itu juga cardinal number ya. Jadi nomor A bukan jawabannya. Oke, yang B banyak yang ngejawab B. Nah, secara grammar harus memakai of ya. The 13th of August. 13th, nah itu udah benar, itu adalah ordinal number. Tapi tidak ada of-nya, jadi bisa anggap salah. Yang C, the August 13. Nah, 13. Nah, itu adalah cardinal number, nomor biasa ya. Itu juga salah. Yang D, August the 13th. Nah, kalau untuk penulisan tanggal yang benar adalah August, 13th baru tahun. Ya, baru tahun. 2020. Nah, itu yang tepat. Jadi untuk nomor 9 ini Miss bonuskan ya. Jadi dianggap betul aja ya. Karena jawabannya salah semua. Untuk nomor 10 lanjut, ini ada pertanyaan Amel, where do you live, Wina? Dan Wina pasti menjawab, I live in Malang. Oke, nomor 10 jawabannya yang A, karena Wina ya di sini. Lanjut untuk nomor 11. Nomor 11 ini ada yang lanjut juga nih antara dua ya, nice to meet you dengan glad to see you. Oke, Miss jelasin ya. Untuk yang lebih kuat tuh yang mana? Oke, kalau nice to meet you itu dipakai untuk pertama kali orang bertemu atau kenalan, dan bisa dipakai juga atau sering dipakai juga untuk orang yang memang sudah kenal lama dan sering ketemu. Nah, ada kebetulan di sini, hello Kiki, good afternoon Novi. Nice to meet you. Mereka udah kenal kan? Jadi jawaban yang lebih tepat adalah nice to meet you. Kenapa Miss yang enggak glad to see you? Glad to see you. Gembira sekali melihatmu. Wah, itu memang sepertinya kayak orang yang sudah kenal lama gitu. Tapi kayak baru bertemu. Nah, nanti seperti itu udah kenal lama banget. Oke, tapi lebih menguatkan kepada nice to meet you ya. Oke, lanjut nomor 12. Nomor 12 di sini ada I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Oke, and how are you? Oke, jadi jawaban yang tepat ada kata I'm fine, thank you, responnya sama ya, I'm fine too. Lanjut nomor 13. Nomor 13 ini tadi udah dibahas nomor 11 ya. Hello Kiki, my name Novi. Awal ketemu ya. Jadi itu adalah jawaban yang tepat adalah nice to meet you. Lanjut nomor 14. Doni di sini lihat di kata akhirnya ada kata-kata how do you do. Nah, pasti respon yang tepat juga sama ya. How do you do? Lanjut nomor 15. Expression of greeting to ask someone. Greeting, sapaan. Ungkapan sapaan itu banyak ya. Nggak hanya how do you do, nggak hanya how are you. Ada how is life. Ada yang how are you doing.
Ya, beda dengan what are you doing ya. Kalau what are you doing, apa yang kamu lakukan. Tapi kalau how are you doing, itu menanyakan kabar. Ya, how is your world? Bagaimana duniamu? Maksudnya kabar juga ya. Oke, jadi untuk greeting di nomor 15 ini adalah yang A, jawabannya yang tepat ya. Oke, disimpan dulu. Kita lanjut ke nomor 16. Di nomor 16 ini juga insya Allah kami bonuskan. Kenapa dibonuskan? Lihat, it's 7 o'clock in the morning. It's 7 o'clock in the morning. Ya, we now will go to school. Ini jam 7 pagi, Wina mau pergi ke sekolah. She say, dia berkata bla 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 kepada orang tuanya. Harusnya dikatakan adalah goodbye. Goodbye. Ya, karena intinya kan Wina will go to school, mau pergi. Bukan good morning. Kalau good morning saling sapa ya. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah goodbye. Di sini nggak ada, Miss bonusin ya. Lanjut nomor 17. Di nomor 17 ini ada jam 10 malam ya. Nah, mau pergi tidur. Will go to sleep sama will go to bed itu artinya sama. Perpisahan mau tidur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang good night. Udah dibahas ya sebelumnya. Perpisahan ingin tidur. Lanjut nomor 18. Ini juga udah pernah dibahas di bahas soal sebelumnya. What will you say when you meet your teacher at school gate in the morning? In the morning. Oke, jadi jawabannya udah tahu ya yang C. Good morning sir. Nomor 19. What is suitable response of expression? Thank you so much. Gak mungkin dong welcome home. Gak mungkin come here. Gak mungkin juga come in please, suruh masuk. Yang tepat adalah you are welcome. Lanjut nomor 20. There are some greeting expression except. Kecuali, hati-hati. Kecuali. Nah, di sini adalah sapaan. Kecuali yang mana? Yang mana? Ya, kecuali yang goodbye ya, soalnya perpisahan. Oke, nomor 21. There are some parting atau leave taking ya, perpisahan, expression, ungkapan, except arti. Hati-hati lagi, kecuali. Kecuali yang mana ya? Semuanya itu perpisahan. Nah, kecuali yang hello itu kan sapaan ya. Lanjut nomor 22. Oke, di sini Bella merespon I'm fine. Thank you. Oh, udah jelas dong. Jawabannya adalah menanyakan kabar. How are you? Lanjut 23. When you arrive at hotel, the receptionist will say. Ketika kamu sampai di hotel, resepsionis akan mengatakan apa kepada kamu? What's happening? Apa yang terjadi? Nggak mungkin ya. Hello brother. Nggak mungkin juga ya. Atau yang C, what's up? So kenal banget. Nggak ya. Nah, pasti jawaban yang tepat adalah welcome. Selamat datang. Nomor 23 jawabannya yang D. Delta. Lanjut ke nomor 24. The following is what you say to someone when you meet him or her in the afternoon. Aduh, udah jelas ya kata-kata in the afternoon. Jawabannya adalah yang delta. Oke, yang delta. Lanjut ke nomor 25. Hi Johnny, how do you do? Kata Dion. Johnny merespon, hello Dion, how do you do? Donny menjawab, it's nice to meet you. Respon Jeremy sama, ini di pembahasan sebelumnya ya. Nice to meet you too. Yang A, nomor 26, before Indra goes to bed, he say to his parents, sama ya, sama nomor 17. Maka jawabannya good night. Lanjut ke nomor 27. What do you say when you make a mistake? When you make trouble? When you make something wrong? Membuat masalah, membuat kesalahan, membuat problem lah, masalah ya. Pasti jawabannya I'm really sorry. Oke, minta maaf ya. Lanjut, nomor 28. What is suitable response to express I'm so sorry? Ayo, kira-kira respon apa ya kalau misalkan ada kata-kata I'm so sorry, minta maaf. Apa jawabannya? Nothing? Enggak. Oke, tidak ada. Atau never mind, tidak apa-apa. Atau you're welcome, enggak ya. Atau thanks, terima kasih. Oke, yang lebih nyambung itu yang B ya. Yang B. Oke, yang lebih nyambung adalah yang jawabannya yang B. Oke, lanjut ke nomor 29. 29, when you want to get someone attention, you can say, kalau misalkan kamu mau minta perhatian seseorang, pasti kamu bilang apa? Stop, enggak ya. Sorry, see you. Excuse me. Nah, minta permisi dulu dong ya. Nah, oke, lanjut nomor 30. What is suitable response or expression? How are you doing? Ini juga bisa bahas sebelumnya di soal sebelumnya tadi ya. How are you doing adalah sapaan. Maka jawaban yang tepat adalah responnya adalah I'm fine. Yang C ya, yang C. I'm fine. Oke. Udah semua ya, udah dari 1 sampai 30 sudah bahas. Silakan dijumlah, setelah itu dibagi 3.
Setelah dijumlah dibagi 3, di screenshot, dikirim ke grup kelas kalian. Nanti sekretaris akan mendata nilai kalian dan akan mereport ke Miss. Gitu ya. Oke. Saya rasa itu aja buat pembahasan kompetensi tes 1 kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya makin bertambah, dan siap-siap ulangan berikutnya ya di hari ini. Dan by the way, buat yang remedial kompetensi tes 1 untuk memperbaiki nilai gimana Miss? Oke. Untuk memperbaiki nilai di kompetensi tes 1 ini, Miss kasih kesempatan buat kamu untuk mengartikan soal dan optionnya A, B, C, D. Jawaban dari A, B, C, D itu diartiin juga, plus dijawab betulnya juga. Ditulisnya di buku tulis ya. Setelah itu